Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Karena pemateri sudah ada di dalam Google Meet, langsung saja saya serahkan ke pemateri agar pemateri UX-nya saya serahkan kepada Kak Aprianti. Oke, kedengaran baik di suara. Halo, bagus di suara kok. Oh. Cek, bagus di suara kah? Bagaimana peserta? Bagus di suaranya karena kalau saya bagus gini. Bagus. Aman, Kak. Aman. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Oke. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, salawat kepada Nabi. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan keberapa? Pertemuan kelima ya? Kelima. Pada pertemuan kelima ini kita sudah masuk di desain proses yang keempat. Itu masuk di prototype. Jadi kayak ngedesain mungkin di sini kayak istilahnya setelah kita lewati 3 proses di belakang sebelumnya kita sudah masuk di prototyping. Di sinilah kita mengeksekusi hasil dari ide-ide yang sudah didapat menjadi sebuah visual design. Kayak istilahnya visual dalam bentuk desain produknya bagaimana. Jadi data-data atau hasil-hasil ide yang kita ambil dari desain proses sebelumnya. Nah, untuk topik untuk topik pagi hari ini cuma satu di sini, itu low fidelity wireframing, satu high fidelity prototyping. Jadi bagaimana caranya nanti nih? Pertama nanti sama yang kemarin kita lebih banyak nanti di sini praktek langsung ya, artinya kayak praktekin langsung ya, tapi tidak ada kayak interaksi karena kita baku pakai dalam jaringan, kita tidak secara langsung. Jadi paling saya praktekin aja bagaimana cara membuat low fidelity dan bagaimana mengubahnya menjadi high fidelity prototyping. Dan juga tidak usah sungkan, misalnya sementara ngepraktekin ada yang tidak dimengerti, tulis saja di chattingnya atau bisa aktifkan langsung mikrofonnya untuk bicara, boleh, kita bisa langsung kayak diskusi aja. Jadi kayak santai aja di sini karena kita kayak istilahnya pelatihan kayak langsung praktekin gitu. Sama juga kita lanjutkan materi kemarin ya, karena kemarin kan baru 2 yang kita pelajari ya, 3 ya, sambil tools dari Figma. Yang kedua itu belajar tentang komponen komponen aset. Yang ketiga tentang auto layout. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah paham dengan bagaimana cara membuat komponen aset dan membuat desain dengan menggunakan auto layout untuk membuat responsivitas dari karya teman-teman dan untuk memudahkan juga ketika ada perubahan. Dan pagi hari ini kita juga lanjutkan itu bagaimana nanti aku perkenalkan apa-apa sih plugin-plugin yang biasa saya pakai untuk membantu kinerja saya, dan nanti saya perkenalkan juga apa-apa yang saya pakai meskipun
plugin banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pakai. Tapi plugin apa aja sih yang ku pakai saya? Nanti gue juga kasih saran-saran sih. Dan kembali lagi ke teman-teman, tergantung dari teman-teman mau apakah plugin itu membantu teman-teman atau enggak. Nah, gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita kembali review kembali study case yang kemarin ya. Hari ini kita sudah sampai di prototype sudah sampai di user flow-nya. Jadi pertemuan minggu depan, Sabtu depan kita sudah jadi prototyping-nya. Jadi nanti mungkin prototyping-nya tidak bisa kita selesaikan dalam kelas kali ini. Mungkin nanti saya selesaikan prototyping-nya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita review bareng-bareng. Apa sih yang kurang di prototyping-nya? Apa sih menu-menunya? Apa sih yang kurang? Teman-teman bisa bebas ngekritik gitu, bebas. Karena itu inilah tempatnya kita baku critical thinking gitu lah. Kita harus kritik karena dalam dunia desain produk itu semakin kritik orang makin suka. Jadi kalau belajar di desain produk, apalagi UI design, ketika misalnya dalam tim tidak pintar kok ngekritik, sorry kok akan ditinggalkan, karena yang dibutuhkan itu kritik, dan apalagi kritik. Karena itu akan membangun mindset seseorang bahwa semua karyanya itu perlu ditingkatkan terus, perlu di development lagi, perlu diubah lagi, perlu diapa lagi untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pelanggan, kenyamanan customer gitu. Nah, kan hasil risetnya kan kemarin sudah dijelaskan, kita review kembali ya. Ya, target pengguna di sini dalam riset kali ini menggunakan saya masih belum ubah, hanya menggunakan satu metode ya, interview. Jadi study case ini jangan dijadikan sebagai study case beneran, ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman. Ini bahkan risetnya enggak terlalu cuma tanya-tanya, cuma via WA sama Telegram saja. Itu pun cuma 4 orang. Yang jelas teman-teman punya gambaran aja bagaimana sih alur kalau misalnya kita mau pakai design thinking. Sesimpelnya. Ini belum kompleks ya, sesimpelnya. Jadi teman-teman setelah ini sudah bisa apply design thinking dalam, teman-teman bisa coba juga cari study case, baru apply lagi menggunakan design thinking. Nah, itu tadi kan. Nah, ini hasil user interviewnya. Jadi teman-teman yang nggak gabung kemarin ini, jadi kayak di sini kami hanya menggunakan ini karena ya ada kesibukan di kampus, akhirnya malamnya baru chatting teman-teman di komunitas. Nah, ini tentang donor darah. Ada pendapatnya tentang rata-rata di sini karena sulitnya untuk mendapatkan darah, atau mungkin bisa kosongnya stok darah di PMI, atau dijual langsung ke PMI saja. Rata-rata yang mengatakan di sini ke PMI, biasanya sih ke PMI terdekat, tapi stoknya PMI itu tidak ada atau tidak mencukupi, baru broadcast melalui message, bisa melalui WA-nya broadcast supaya ada orang yang berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya. Dan itu adalah problem yang dihadapi, lebih ke tidak ada akses yang bisa tahu informasinya bahwa di mana sih, meskipun mungkin dekat rumahnya ada PMI, tapi kalau misalnya stok darah di PMI habis, bagaimana caranya dia ambil informasi atau dapat informasi? Nah, itu yang masalahnya yang dihadapi. Nah, dari hasil interviewnya, akhirnya didefinisikanlah satu masalah-masalah yang hasil dari risetnya. Nah, buatlah definisi. Di sini kan dijelaskan kemarin pada saat proses pertama itu empathize, itu kan pada proses kedua define, itu kan definition problemnya kan itu menggunakan kayak istilahnya definisi, kayak tertulis paragraf per paragraf kan. Jadi teman-teman bisa juga mendefinisikan masalahnya dalam bentuk poin-poin saja. Artinya kalau lebih poin-poin itu lebih jelas di sub judulnya, kan problemnya, definisi masalah-masalah yang ada di hasil risetnya. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk tulisan. Itu akan lebih lebih menjelaskan karena melalui cerita. Jadi teman-teman bisa pilih apa aja, keduanya bisa juga.
Ah, setelah itu bentuklah sebuah user persona hasil dari risetnya. Jadi di sini namanya itu Brandon Keter. Jadi ini Brandon Keter itu bukan nama satu orang ya, ini hanya asumsi saja. Ini hanya opini saja. Terserah kita mau pakai nama aku sendiri, terserah kita namanya apa. Nah, untuk umurnya 27 itu kayak terserah kita. Kita rata-ratakan saja. Misalnya kita riset orang-orang di berapa orang, baru kita kayak istilahnya asumsikan saja, oh ya sekitar yang ku wawancarai itu sekitar begini lah umurnya, kasih saja seperti itu. Atau kita sesuaikan dengan target user target kita berapa, umurnya berapa gitu. Untuk wilayahnya juga bisa, karena target wilayah pertama mungkin di Makassar, bisa Jawa Makassar, tinggal bersama keluarga, itu disesuaikan dengan orang-orang yang kita riset gitu. Biodata, di sini biodata kita asumsikan saja kalau misalnya orang mau donor darah, kecuali dalam riset teman-teman ada memang donor darah ada memang biodata yang dicantumkan, itu bagus lagi untuk masukkan di user persona teman-teman. Dari tinggal gabungkan semua biodata dari yang di riset, baru disatukan, artinya pilih mana lebih cenderung biodatanya, makanya dimasukkan di situ. Untuk yang foto di bawahnya itu motonya, artinya itu lebih ke moto atau masalah-masalahnya sih, cakupan masalahnya, atau apa sih yang menjadi keinginannya. Jangan misalnya motonya kayak istilahnya kita sendiri yang buat yang bersangkutan dengan hasil riset Pak. Begitu pula dengan keinginan dan harapan. Nah, di sinilah masuk nih di hasil risetnya. Apa yang menjadi keinginan yang paling banyak diinginkan hasil risetnya. Apakah pengen contohnya Kak, menemukan yang kuinginkan tapi berada di sekitarku, itu kan golongan darahnya kali kan. Jadi orang itu kayak misalnya ketika habis stoknya di stoknya PMI, dia bisa cari menemukan yang kuinginkan tetapi berada di sekitarku, artinya dekat dengan dia bisa tahu itu kan keinginannya. Yang kedua, kita bisa komunikasi dengan lancar dengan orang yang memiliki kepentingan denganku misalnya kan. Artinya kalau ada orang yang mau mendonorkan darahnya kepada dia bisa komunikasi dengan lancar gitu. Bagaimana caranya supaya komunikasi dengan lancar? Itu keinginan dan harapan calon user yang akan kita carikan solusi untuk dia. Teknologi di sini dilihat dari hasil risetnya juga. Misalnya kan aku kan pakai WA sama Telegram di sini. Jadi bisa kita asumsikan bahwa internet pasti dia menggunakan internet. Yang kedua, sosial media. Pasti sosial media. Bisa juga kita masukkan yang lain, online shopping kan enggak mungkin karena kita kan enggak tahu karena enggak kita tanya tentang online shopping gitu. Atau bisa kita tambahkan yang lain, yang jelas apa yang lebih cenderung gunakan apa. Ini akan menjadi patokan buat teman-teman nanti pada saat pembuatan desain produknya. Favorit brand juga karena saya interviewnya melalui WA sama Instagram, pakai icon itu saja gitu. Nanti kita tahu sendiri apa gunanya ini user persona pada saat dikembangkan nih produk, sehingga ada sesuatu yang tidak memudahkan bagi pengguna, itu bisa kita kembalikan ke user persona. Apa sih yang menjadi brandnya di situ? Misalnya brandnya itu Google misalnya, dia sering menggunakan Google, otomatis kita harus mengacu pada misalnya icon-icon yang punya Google. Jangan sampai kita menggunakan icon-icon yang kita sendiri bikin tapi bertolak belakang, bukan bertolak belakang sih, kayak tidak terlalu mirip dengan icon-icon punya Google. Akhirnya orang biasa kebingungan, ini icon apa nih? Itu gunanya user persona. Sama juga dengan WA, misalnya kita buat chattingan di aplikasinya nanti, sementara target pengguna itu lebih sering menggunakan WA terus pakai, itu kita bisa hampir samakan dengan WA, karena untuk membiasakan dan untuk memudahkan. Karena juga itu untuk memudahkan, bahkan bilang, oh iya sama aja dengan WA, ini mah aku pakai deh. Gitu. Itu gunanya user persona. Nah, setelah user persona, muncullah homemade way-nya. Di sini ada 2 pertanyaan yang muncul, bisa lebih dari sini. Contohnya, bagaimana menemukan pendonor terdekat?
Yang kedua, bagaimana memberikan pelayanan VIP. Nah, kenapa VIP? Karena kan VIP itu kan apa aja yang diinginkan pengguna toh. Misalnya mau ki apa jawabannya, lebih banyak ki jawabannya kan. Nah, setelah home make way, masuklah di pencarian ide. Cara pencarian ide itu jawab pertanyaan dari home make way-nya, Dan sekali lagi brainstorming itu melihat dari kuantitas, bukan kualitasnya. Makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus. Nah, di sini ada berapa ya? Ada 9 ide yang muncul, mulai dari memberikan bantuan darah, mencari bantuan darah, informasi berhentinya kebutuhan kepala pendonor. Artinya kalau sudah ada pendonor bisa tahu, yang ini yang pendonor sudah dapat kita gitu kan. Semacam itu, kayaknya bisa dikembangkan menjadi bisnis. Nah, itu. Jadi ide-ide makin banyak makin bagus. Dan di sini cocoknya memang kerja tim, karena makin banyak orang berpikir kan makin banyak yang mendapatkan ide kan. Oke, setelah dapat kita ide-idenya, barulah kita masuk di prioritas ide. Kalau mungkin idenya cuma 9, itu kan tidak jadi masalah karena sedikit sih. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bentuk kerja tim, jumlah anggotanya itu sampai 6 orang misalnya, 6 orang dan semua orang itu punya ide-ide banyak kan, Terus banyaknya ide-ide itu sampai bisa juga dilakukan semua. Nah, itulah gunanya prioritas ide. Nah, di sini kan yang kita pelajari kemarin high impact yang menggunakan kan metode impact effort. Nah, kalau menggunakan metode impact effort ini bisa kita kategorikan kan, apakah sulit dilakukan atau mudah dilakukan, apakah impact-nya tinggi kepada masyarakat atau pengguna nanti atau rendah. Nah, kita masukkan di mana dia kok dan berapa apakah impact high, low effort dan sebagainya. Nah, setelah muncul itu, ini kan banyak sekali. Nah, bisa nih lagi baku diskusi sama tim, mana nih yang kita ambil. Usahakan ambil di high impact low effortnya dan high impact high effortnya. Untuk low effort, low impact dan high effort, low impact itu kesampingkan dulu. Apalagi high effort, low impact, buang, nggak usah diambil. Setelah inilah task flow-nya. Jadi setelah muncul nih, baru kita bikin task flow-nya atau alurnya nanti aplikasi itu. Untuk user journey-nya perlu juga, tapi nanti mungkin lebih bagusnya kalau misalnya kita sudah kerja tim alur, karena itu user journey-nya kan lebih meluas lagi. Bagaimana kelakuan pengguna, kalau pengguna mau download darah, begitu kan. Kalau task flow itu lebih ke aplikasinya, tapi secara gambaran besarnya lagi. Dan belum terlalu spesifik. User flow baru spesifik, lebih spesifik lagi screen flow gitu. Ini kayak gini, misalnya buka aplikasi, baru pilih kita daftar atau belum daftar, sama dengan user flow. Tapi ini belum ada kayak semacam seleksi, kayak misalnya kalau sini misalnya kalau gagal batal ke sini dia hanya semacam flow ke sini kan, terus flow. Nah, setelah jadi task flow-nya baru kita spesifikkan membuat satu user flow. Nah, misalnya pertama onboarding-nya, setelah itu register, masuk di login. Nah, proses login-nya, ketika login-nya gagal dia akan kembali ke login kan, misalnya password-nya salah, sama misalnya kita login menggunakan Google masuk, nah itu kalau misalnya gagal kembali ke login, seperti itu. Setelah itu berhasil login, masuk di menu-menunya. Di sini nanti dari ide-ide ini kita hanya ambil memberikan bantuan darah dan mencari bantuan darah. Nah, itu cuma dan pengingat bagi pengguna. Kayak istilahnya apakah pendonor sudah dapatkan darah atau si yang membutuhkan darah apakah sudah dapatkan darahnya, dan pendonor bisa tahu. Cuma itu kita akan buat produknya. Karena kenapa? Cukuplah itu dulu kita pelajari, karena jangan sampai kita ambil banyak kita tidak bisa selesaikan, karena kita kan hanya belajar sisi pembelajaran kan. Nanti teman-teman setelah paham, teman-teman bisa kembangkan untuk memecahkan solusi-solusi lebih banyak lagi menjadi satu produk gitu. Jadi nanti ini menu cuma 3. Jadi ada home,
history dan profile. Jadi sampai sini paham ya teman-teman? Itu user flow. Atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Jadi pertemuan minggu depan kita masuk di sudah ada nih juga prototypingnya. Atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut nih di materi kali ini? Oke, sempat ada yang mau bertanya kalau masih kurang paham pada penjelasan sebelumnya pada Kak Brandi. Kalau ada yang bertanya, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan. Yep. Kalau begitu enggak ada, mungkin sebentar saja Kak. Nanti selesai Oke. materi. Siap, Penda. Oke, Oke. kita lanjut ya. Nah, tipe dari prototyping itu kita sedikit saja kita bahas di slide-nya ini. Nanti kita langsung ke praktiknya. Pertama, prototyping di kertas. Kayak istilahnya wireframe. Wireframe-nya itu kayak di kertas. Kayak istilahnya kita coret-coret saja. Kayak istilah minimum konteks-konteksnya saja. Kayak istilahnya tidak ada tulisannya, kayak kota-kota saja. Misalnya ini gambar, ini tulisan di garis. Setelah itu gunakan kertas. Itu pertama. Jadi ada pertama itu pakai kertas. Sempurnanya jika hanya memiliki waktu yang singkat. Jadi sempurnanya ini karena kita cuma punya waktu singkat, coret-coret saja. Yang jelas kita punya gambaran gimana sih nanti kita letak layar-layarnya, konten-kontennya. Itu wireframing. Selanjutnya ada namanya LOFI atau Live Fidelity. Jadi ini lebih ke maksudnya di tools. Biasanya kita bikin tapi hanya hanya bentuk seperti yang teman-teman lihat. Kayak istilahnya hanya bentuk kotak-kotak, bola-bola, belum ada tulisannya. Seperti itu. Jadi bahkan bisa juga teman-teman sudah masuk di tulisannya tapi pakai hanya menggunakan Lorem Impress. Gitu. Jadi kayak misalnya ini profile, login misalnya, ada foto, setelah itu ada ini baru itu kan bisa dipoto nggak itu atau logo nanti gitu kan. Jadi kayak misalnya semacam ini nanti yang kita pelajari. Kita bikin dulu low fidelity-nya, baru yang selanjutnya kita bikin high fidelity-nya atau bentuk apalagi namanya? Bentuk desain grafis dan bentuk high-nya gitu. Jadi ada yang warnaannya dan sebagainya. Oke, ya kalau misalnya kita masuk di prototyping, misalnya yang bisa dikali-kali gitu kan. Kalau teman-teman lihat di Figma teman-teman sudah sambungkan seperti inilah bentuknya, memusingkan. Memusingkan bentuk. Kalau misalnya kita belajar, kita sudah masuk di prototypingnya. Ya ginilah, kocak-kacik. Sama dengan misalnya programmer backend-nya lah, enggak ya gitulah. Oke. Untuk tempat belajarnya di sini teman-teman bisa join nanti di sini. Nanti saya kirimkan ya nih. Linknya. Oke. Udah kelihatan nggak? Ya Kak. Oke. Oke. Saya kirim dulu nih ya. Linknya teman-teman bisa join juga.
Oke. Nah, yang kita pelajari kan low fidelity. Sekarang kemarin kita pelajari apa ya? Komponen, aset sama layer. Sekarang sudah teman-teman sudah paham nggak auto layer? Atau masih mau ditambah dikit auto layer? Paham. Oke. Nah, sekarang kita bikin login dulu ya. Low fidelity dan loginnya. Nah, pertama misalnya sebenarnya kita harus bikin di kertas low fidelity kayak istilahnya wireframing versi kertasnya supaya nanti nggak pusing baru bisa yang kita lihat kan, ada yang bisa kita lihat. Oh ya, kalau ada mau ngedit juga saya ubah di sini ininya. Siapa yang join di sini bisa ngedit? Siapa di sini? Mawir. Ya kan kalau mau ngedit juga sambil join sudah bisa ngedit semua. Oke, kalian sudah bisa ngedit. Misalnya kita bikin dulu login kan, misalnya kita pakai simple aja. Pertama kita buat dulu misalnya logonya, kita pakai bulat saja ini ellipse-nya. Nah, kalau teman-teman mau bundarannya sempurna kayak gini, ini kan kalau misalnya kita kayak gini saja ditarik begini, ini kan nggak tahu kapan kita. Nah, teman-teman klik shift bagi yang belum tahu, klik shift baru tarik, itu akan sempurna sisinya sama, itu lebar sama tingginya sama, itu klik shift baru tahan baru tarik nih. Nah, itu kalau mau bundarannya sempurna. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman misalnya kayak gini kan, misalnya mau kasih di tengah, paski di tengah kan, kasih di tengah. Ini kan ditahu di mana di tengah kan, meskipun ada kodenya. Oh, ini sudah di tengah. Tapi misalnya mau lebih cepat, klik alternatif H, itu otomatis ke tengah. Kalau klik alternatif V itu otomatis ke tengah dari secara vertikal. Nah, ini horizontal. Nah, jadi alternatif V dan alternatif H. Nah, jadi saya kita letakkan di sini. Setelah itu kita buat inputannya sama. Kalau kita mau buat secara manual saya tanpa menggunakan auto layer, teman-teman bisa tinggal buat dulu rectangle-nya dengan ukuran 40 standar, baru sesuaikan nih dari misalnya kita kasih pakai 24 dari marginnya. Oke, setelah itu baru kita kasih tulisan, misalnya username. Nah, setelah itu kita gabungkan. Oh, salah. Oke, itu gabungkan nih. Baru kita kasih di tengah. Alternatif H, baru kita kasih pakai 16. Nah, sekarang sebelum di sini ingat teman-teman, di sini juga kita menggunakan ada juga namanya untuk penyimpangan untuk istilahnya aset-aset untuk font, untuk warna. Jadi kalau kita mau ngedesain terlebih dahulu, kita harus dulu membuat memang aset-asetnya. Misalnya kita kan nanti punya title, body, subtitle, apalagi misalnya yang lebih kecil lagi kan. Ya, kita bisa juga pertama kita buat tulisan dulu. Misalnya untuk titelnya
stylenya. Ini ukurannya berapa? Kita ubah dulu ukurannya, misalnya kita pakai ukuran 36. Jadi untuk detailnya. Terus kita pakai ball misalnya. Setelah teman-teman sudah tentukan untuk detailnya ukurannya berapa, dan misalnya pakai ball, tidak ada lagi mau diubah, terus klik yang ini untuk menyimpannya. Baru klik tambah supaya bisa teks stylenya itu tersimpan, style dalam Dizenta. Klik nih. Setelah itu tulis nih apa namanya, misalnya kita tulis artikel. Nah, titel ini sudah tersimpan. Ini sudah tersimpan. Jadi nanti pada saat kita mau gunakan, itu kapan aja bisa kita gunakan. Nah, itu kalau sudah ke titel, kita buat lagi yang lain. Coba kita kasih ukuran 14 misalnya. Baru reguler. Dengan light height-nya 165%. Kalau sudah, kita simpan juga. Plus body. Baru kita ubah lagi, saya bikin satu lagi yang lebih kecil lagi. Kita kasih ukuran 12. Baru kasih kasih auto aja. Nah, ini kayak subbody. Apakah itu? Kita kasih tanya subbody saja. Di bawahnya body. Nah, kalau sudah, ini kan sudah tersimpan nih. Ini bisa kita hapus karena sudah tersimpan di style di sini. Nah, jadi kapan kita butuhkan, itu kita bisa pakai. Misalnya ini kan tadi, untuk ini kita pakai ukuran apa? Misalnya ukuran body. Jadi tinggal kita pilih di sini, klik yang ini, yang untuk stylenya, baru pilih di sini yang tersimpan tadi, body. Sudah berubah otomatis. Stylenya. Setelah itu, misalnya kita copy lagi di bawahnya. Nah, kita ubah jadi password. Oke. Nah, ini menggunakan manual ya. Jadi ini bisa kita pakai juga auto layout-nya. Jadi kita bisa auto layout-kan, ini bisa juga tidak. Nah, setelah itu kita bikin button-nya. Button-nya di bawah. Login. Oke, kontrol alternatif H supaya bisa otomatis ke tengah. Apalagi misalnya di login, oke, forgot password. Kan? Nah, misalnya kita ini kan ukurannya kan biasanya lebih kecil nih. Biasanya kan ukurannya 12. Nah, kita kan sudah simpan tadi ini subbody-nya kan ukurannya 12. Jadi tinggal kita klik baru pilih subbody. Dia otomatis berubah sesuai dengan style font yang kita sudah simpan. Begitu pula dengan yang lain. Misalnya kita ada sesuatu mau diubah. Maaf ya. Itu akan berubah otomatis. Oke. Setelah itu, anggaplah misalnya sudah jadi nih untuk loginnya. Sekarang kita masuk di untuk apa lagi namanya home-nya. Kita di situ kan kita bikin navbar, kita bikin menunya, kita bikin konten di dalamnya, kita bikin searching, kita bikin header-nya kan. Kita bikin lagi kedua di sampingnya.
Pertama, kita bikin menunya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin kan, kita menggunakan auto layout karena lebih mudah. Nah, pertama kita dulu cari icon. Nah, kita di sini pakai remix icon aja ya, lebih mudah, tinggal di copy aja. Jadi itu remixicon.com, baru tulis di sini. Oh, tadi sudah jadi home. Home. Kita pilih salah satu aja, klik. Baru di sini kita bisa copy aja, jadi tidak perlu kita download. Tapi teman-teman bisa download juga bentuk PNG-nya. Teman-teman bisa download juga SVG-nya, format SVG. Jadi kalau di copy saja dalam bentuk SVG-nya, teman-teman bisa paste di Sketch, di Figma, di XD, AI, atau di Illustrator. Teman-teman bisa pakai di Affinity Designer, atau juga bisa di Affinity Photo. Jadi bisa diterapkan di paste di Figma. Jadi kita copy saja, baru kita paste di sini. Foto. Oke. Udah ya, nih. Nah, setelah sudah, ingat teman-teman, icon, jadikan semuanya icon teman-teman di komponen aset. Jadikan komponen aset semua icon teman-teman. Gunanya apa? Nah, nanti kita lihat gunanya. Jadi ini kita jadikan dulu aset. Pertama kita buat dulu namanya. Ini kan home. Siapa ini? Ini Aul, ini bisa edit juga. Oke. Ini kan sudah kita ubah namanya kan, jadi home. Terus kita jadikan sebagai komponen. Nah, sudah kan? Terus ini terminalnya kita simpan di tempat, bisa juga di pack yang lain. Jadi untuk sekarang kita simpan saja di sini. Nah, setelah itu kita ambil ini, kita copy. Oke, ini kan aktifkan anunya kan, kopiannya kan. Kalau ini terminalnya, size-nya pusatnya. Nah, setelah itu kita double, baru kita pakai auto layout, shift A. Nah, dia sudah jadi auto layout dengan icon seperti ini di kode ini, ya kan. Setelah itu kita bisa rename jadi menu, supaya lebih mudah dicari. Oke, setelah jadi, nah baru kita atur key ukurannya. Nah, dari atasnya kan 16 sesuai dengan di material design 16. Jarak dari icon ke sini, ya kan. Setelah itu dari sampingnya, paddingnya kanan kirinya kita cuma bisa pakai 32, coba 32, di sini juga 32. Oke, setelah sudah, nah kita masukkan ke sini. Oke, kita kasih saja nama backgroundnya, tambah fill, karena kan ini belum ada backgroundnya ya. Kita plus fillnya, terus kita pakai ukur warna ini saja, C4. Oke, nah setelah tadi begini, teman-teman silahkan ubah key di sini ke tengah, baru ubah key di sini dari package ke space between. Nah, setelah diubah itu kan auto key. Atau teman-teman juga bisa langsung, nggak usah diubah di sini, langsung saya tulis di sini auto, sama berubah jadi space between. Jadi itu bisa kita tarik, kita kita turunkan ke bawah baru ke samping. Jadi bisa juga teman-teman pakai keyboard saja, alternatif S itu langsung ke bawah sekali. Kalau mau ke samping sekali kiri, alternatif A. Kalau mau ke kanan sekali, alternatif D. Kalau mau ke atas sekali, alternatif W. Gitu. Ya. Kalau sudah ke bawah sekali, nah kita bisa tarik nih di sini. Dia otomatis responsif begitu, menyesuaikan. Nah, sekarang berapa menu yang kita butuhkan? Kita copy aja di sini. Nah, kita copy, otomatis kan jadi 3 nih.
Kan tadi cuma 3 menu yang kita butuhkan. Pertama home, yang kedua history, yang ketiga profil. Nah ini kan ikonnya masih sama nih. Kita cari dulu icon. Ini kita profil. Profil. Oh user ya. Oke, user. Ini kita pilih user di sini. Ini mungkin copy, baru kita paste. Oke, sudah. Ingat, kita buat dulu dalam bentuk aset komponen. Kita ubah dulu namanya karena masih frame di sini. Bisa kalau mau ubah namanya klik 1 kali, baru klik alternatif R. Bisa juga klik 2 kali saja di sini. Oke. Kita ke profil. Profil. Setelah itu kita masukkan sebagai komponen. Setelah berubah, kita copy. Oke. Salah ya. Setelah jadi komponen, kita simpankan di tempat yang berbeda untuk pusatnya, pusat komponennya. Setelah itu, nah ini gunanya ikan ku bilang tadi, jadikan semua komponen. Jadi ini kan masih sama semua ikonnya kan. Tapi dia sudah bentuk dalam komponen. Jadi kapan kita ubah tanpa kita cari ikonnya di mana letaknya, cukup kita klik ini, baru masuk di sini di sebelah kanan di sini. Pilih di sini, turunkan. Dia otomatis muncul icon-icon yang sudah kita jadikan komponen. Jika klik, kita akan berubah secara otomatis. Gitu. Itu maksudnya jadikanlah semua icon-icon teman-teman dalam bentuk komponen aset. Ini kita ubah jadi profil. Oh, ini masih kurang satu. Oh, tadi history. Ini ya. Oh, ini deh. Nah, sama tadi kita dulu jadikan sebagai komponen. Kita jadi dulu history. Kalau sudah, kita jadikan komponen juga. Nah, kalau sudah jadi, kita kumpulkan. Selanjutnya baru kita ubah di sini yang mau kita ubah. Nah, jadi kita ubah pilih sini. Nih, history. Oke, udah berubah. Jadi udah berubah nih. Udah berubah dari icon-iconnya. Oke. Setelah apa lagi? Kita bikin mungkin untuk head di atasnya. Nah, kalau teman-teman mau bikin juga kayak sama dengan di HP ada baterainya boleh juga, tapi tidak usah ya kita bikin kali ini. Setelah itu kita bikin headernya dulu. Apa itu headernya? Misalnya ada di situ icon searching, misalnya gitu kan, icon searching atau ada logonya, baru ada message-nya gitu. Nah, pertama kita bikin dulu rectangle. Nah, rectangle. Ini versi manualnya, karena saya setiap ngedesain pasti hampir semua pakai Autolight semua, karena itu nanti kedepannya akan sangat membantu. Tapi teman-teman kalau belum bisa menguasai Autolight, sementara masih belajar, bisa juga pakai manual saja. Kita pakai rectangle di bawahnya, setelah itu atasnya teks, baru digabungkan di grup gitu bisa. Nah, kalau mau kita pakai rectangle, kalau kita mau pakai Autolight sama tadi pembuatannya pada saat membuat menunya. Oke, kita usahakan pakai Autolight ya, supaya lebih memudahkan. Pertama, misalnya kita ambil contoh di Instagram aja ya, ada nama aplikasinya. Terus di sini ada kayak misalnya untuk pesannya. Setelah itu ada kayak pemberitahuan. Oke, pertama kita buat teksnya dulu. Nama tesnya apa? Misalnya donor darah. Donor darah ini untuk nama aplikasinya. Kita pakai titel. Terlalu besar. Kita buat lagi teks baru namanya sub icon, subjudul atau titel. Oh, ini besar sekali titelnya, kita ubah ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya
style tersimpan dan style ini akan diubah, masuk saja di sini, klik sembarang dulu, tidak diaktif, lalu klik yang ini edit style, baru ubahlah di sini. Ini misalnya kita pakai ukuran 24 aja kali ya. Oke, 24. Ya kan secara berubah. Sama dengan ini sama dengan juga komponen. Misalnya kan ini kita kan sudah pakai tadi ini, pakai style semua. Jadi kapan teman-teman ngedit di sini, di style tekstilnya teman-teman, misalnya body mau diubah ukurannya, misalnya ubah jadi 9, semua yang pakai ini teks body akan berubah. Dan perhatikan yang ini yang pakai semua akan berubah secara otomatis. Nah, sama dengan apalagi namanya komponen aset. Gitu. Oke, lanjut. Ini tadi kan sudah ada nih namanya, ini kan jaraknya tadi kita pakai kan 24 misalnya, atau 16 kalau dalam badinya 16. Oke, 16 dari ini ya. Kalau di login tadi 24. Nah, kalau bisa sih kita konsisten dengan ukuran paddingnya dan marginnya. Jadi kecuali di loginnya mungkin kita pakai 24, tapi yang lainnya nanti pada saat sudah login 16 semua ukuran dari sini. Misal gitu ya. Nah, sudah ada judul nama aplikasinya. Selanjutnya kita bikin di sini ada icon juga. Untuk sekarang belum ada ikonnya, kita pakai icon ini aja dulu. Karena tadi bukan ini. Nah, ini kita ambil salah satunya aja di sini dulu. Misalnya kita pakai ini, nanti kita ganti. Oke, kita ambil di situ. Kita ambil lagi satu. Oke aja. Nah, karena kan 2 icon nanti di sini kita butuhkan kan. Ada icon untuk kayak Instagram ya. Ada icon untuk pemberitahuan sama icon untuk pesan misalnya. Baru setelah ini kalau kita pakai auto layout, kita copy kita blok semua. Baru kita shift A. Nah, ini kan baku jauh semua toh karena jaraknya. Kita pakai jaraknya mungkin 16 aja kali ya, 16. Oke, 16. Setelah itu kita ubah di sini posisinya. Ini kan posisinya menghadap ke atas. Kita kasih di tengah. Oke, sudah di tengah semua. Nah, sekarang kita kan maunya ke sini, ke samping. Nah, kita ubah, kita tarik ke samping. Nah, dengan jarak 16. Oke, kita tambah outnya. Oke, 16. Dah. Nah, sekarang kan ini kan nggak mau ke sini, Ki. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu klik ini kontrol baru klik ini supaya aktif Ki yang ini ya. Yang klik mana. Oh, ini, klik ini. Misalnya kalau klik pertama saja kan aktif di frame Ki. Kalau klik kontrol langsung Ki masuk di yang kita mau klik. Langsung ke klik sini kan. Nah, baru inilah gunanya resizing. Di sini kan yang aktif hub content. Kita ubah jadi fill container. Nah, dia akan otomatis. Jadi dia akan menyesuaikan ini. Kapan kita tambah nih ikonnya di sini lagi satu, dia akan mengecil Ki ukuran ini ya. Jadi dia akan kayak ngegeser Ki sampai full Ki ukuran tempatnya. Oke, ngerti ya? Jadi kalau teman-teman begitu ini kasih fill Ki supaya dorong Ki ke kanan ininya supaya bisa mentok ya sampai ke ukuran tempatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan warnanya. Kita pakai, kalau ini masih bentuk low fidelity, kita satu warna saja, C4 kan. Nah, sekarang kita ini kan, nah kita kasih di sini paddingnya 16. Oke, dari 16 kiri 16 kanan. Oke, kita sini. Nah, baru kita tarik. Tuh, dia akan menyesuaikan. Oke, udah. Apa ukurannya berapa? Sudah berapa ukurannya? 60. Ah, oke, 60 ukuran anunya. Ini kalau mau saya kurang tahu ukuran standarnya berapa. Silahkan cek saja di material design. Saya lupa. Biasa gitu saya kalau ngedesain. Baru gue cari kalau misalnya mau aku pakai. Ukurannya berapa standarnya di situ. Baru gue cari di referensinya. Kita pakai kayak istilahnya sembarang aja dulu ya.
Oke, setelah itu jelas teman-teman sudah tahu. Nah, tapi kalau diperhatikan kita, ini ukurannya, ini main di visual, ini ukurannya besar sekali Ki. Kita ubah sedikit deh. Kita maju di titel. Kita pakai 18 aja kali ya. Oke, baru kita pakai medium aja. Oke, dah. Oke, sudah. Setelah itu, kita mau ubah ikonnya sama tadi. Kita cari masukkan icon. Iconnya apa ya? Iconnya tadi message. Nih, kita pakai mana ya? Sembarang aja deh. Oh ya, kali Instagram send. Oh, ini ya, di Instagram. Tapi kita simpan di tempatnya sama teman-temannya yang tempat pusatnya. Baru kita ubah namanya di sini. Send. Baru kita jadikan komponen. Kalau sudah sama tadi, mana yang kita mau ubah? Klik aja di sini. Baru mana yang kita ubah, ini misalnya send. Misalnya sama tadi, misalnya di sini. Pilih mana tadi, ini send. Dia secara otomatis berubah. Oh ya, ini kita pakai apa tadi ya? Notifikasi. Oke, notifikasi. Ini ya. Sama, kita buat dulu di sini jadikan sebagai komponen notif. Baru kita komponen, baru kita ubah di ini di sini notif. Oke, dah. Jadi udah jadi nih headernya. Sekarang kita lihat konten di dalamnya. Kita pakai kayak apa ya? Kayak bentuknya. Kayak gabungan aja kali ya. Kita bikin yang kayak Instagram, bulat di sini sebagai profilnya juga, dua-duanya ke kotak-kotak. Nah, di sini nanti bakal akan juga yang lebih memudahkan gunakan pakai plugin ya. Nah, pertama kita bikin bulatnya dulu. Ini saja kita copy. Atau kita bikin searching kali ya, search di sini, baru ada kayak konten-konten di dalamnya. Kayak misalnya kita bikin bentuk list barang misalnya. Pertama kita bikin akan searching. Nah, pertama sama tadi kita menggunakan lagi auto layout supaya memudahkan Ki. Pertama kita buat dulu tulisannya. Misalnya cari. Setelah itu kita ubah ukurannya, kita pakai ukuran body. Setelah itu apa yang kita butuhkan lagi? Kita butuh icon. Misalnya icon search kan di belakangnya sini kan, atau yang di sini kan. Sama. Kita pertama tak perlu kita cari dulu, kita bentuk dulu, kita pakai icon sembarang dulu. Setelah itu, setelah sudah terkumpul sama apa yang ada dalam searching itu, nah, kita bisa sudah jadikan dia auto layout. Shift A. Kalau sudah, atur nih di sini. Ini kasih feel-nya. Setelah itu ubah warnanya. Sama tadi. Kalau teman-teman sudah tahu mudah nih. Setelah itu ditambah Ki ukurannya berapa. Di sini kita kasih di tengah. Setelah itu kita kasih 16 coba. Ingat ukurannya standarnya 440. Baru terlalu besar, kita ubah jadi mungkin 8 di atasnya. Baru di sini 8 juga. Di bawahnya sini. Oke, sudah 40. Oke, sekarang kita ya, ukuran dari sampingnya kan, dari jaraknya ke sini kan tadi kita sepakati konsisten Ki 16. Oke. Dah jadi 16. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kayak searchingnya agak bulat-bulat gitu, nah baik di sini corner radiusnya ubah di sini, tambah saja 8 mungkin, atau kita kasih bulat sekali. Oke, sudah bulat. Kita simpan di atas ini.
jaraknya dari sini kita pakai 16 mungkin. Ya, setelah itu kita tarik ke sini. Kayak jaraknya 16. Nah, ini nggak ngikut. Caranya gimana? Kita ubah jadi auto di sini. Ke auto. Atau bisa juga kita ubah saja di sini menjadi speak between. Ya kan? Space between. Kan di sini tadi packet, ya kan? Nah, setelah itu kalau dilihat secara visual, ini terlalu dekat sekali di sini. Ini bagus nih, tapi terlalu dekat ki. Nah, ubah saja di sini. Di sini sampai sini. Misalnya 24. Oke, ini misalnya. Nah, setelah ini kan ikonnya bunda, cari lagi icon. Kan terbentuk nih anunya tuh. Terbentuk nih stylenya, tinggal kita ubah-ubah nih. Misalnya search. Mana search? Oh, ini. Oke. Tapi kita masukkan di sini. Ingat, jadikan dia komponen. Jadikan dia komponen. Setelah itu kita ubah nih, tanpa kita atur dari awal. Kita ubah aja nih, pilih sini, search. Oke, udah jadi. Hari ini terlalu dekat sih, kita ubah lagi. Nah, itu lebih ke anunya sih, penglihatan teman-teman, lebih ke visual sih. Mana lah bagus banget bentuknya, bagusnya jaraknya. Dah, udah jadi. Sampai sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya? Oke, sekarang aman. Ya, bagaimana peserta? Ada Mungkin komen masuk. ada mungkin yang mau ditanyakan tadi tentang cara pembuatan layout atau site. Kalau ada yang mau tanya, silakan bisa aktifkan mic atau lewat chat saja. Jadi ini yang di dalam sini, yang go join di sini bisa kan, di sini sudah kubah jadi bisa ngedit semua. Jadi teman-teman bisa juga bikin di sampingku sambil belajar, sambil lihat bisa juga, atau bisa lihat buka sendiri Figma-nya di rumah sambil bersamaan kita belajar. Oke, bisa juga. Nah, ini kan belum ada kontennya di dalam kan. Sekarang kita bikin konten deh. Kita yang mudah saya dulu. Kita bikin yang versi grid-nya. Nanti kita bikin juga versi list-nya kan. Versi grid-nya. Misalnya kita bikin versi grid-nya saja. Nah, ini nih kita perkenalkan, ada namanya plugin ini Split Shape. Inilah plugin yang paling membantu saya ketika misalnya membuat satu grid dalam desain. Caranya gimana? Pertama, kalau kita mau ya yang di dalam, bisa juga ya kerja di samping, boleh. Pertama, kita mau bikin apa ya, kayak misalnya kontennya grid kan, kayak Instagram yang di dalam profil Instagram kan, hasil postingan itu kan terbagi tiga kan, tiga kayak bentuknya kayak gini, misalnya gini, 3, baru di copy lagi sampingnya lagi. Nah, ini kan kewalahan Ki, ini kira-kira ukurannya berapa ini supaya pas-pas Ki. dibagi-bagi lagi, misalnya bisa juga begini sih, kayak begini. Kita sudah kayak gini. Oke. Ini ukurannya sudah 16 ya. 16. Jadi 16. Udah kita tarik. Ini ukurannya berapa? 18. Oke, plus 2 lagi nya. Oke, 16. Terus kita bagi 3 lagi di sini. Weight-nya kan di sini kita bagi 3. Bagi 3, baru kita Ctrl D, baru kita pindahkan lagi
Nah, itu kan dah kita pindah ada di space-nya. Itu kan kewalahan kita untuk ngatur grid seperti itu kan. Nah, di sinilah kita dibantu dengan adanya plugin. Jadi caranya itu cukup kita buat begini, kita buat rectangle saja begini. Nah, rectangle begini saja terserah kita. Terus kita klik kanan pakai pluginnya. Setelah itu pilih split shape. Tunggu dulu. Nah, muncul nih. Nah, split shape. Baru tentuin nih kolomnya atau ke kanan ke ininya tuh vertikalnya apa horizontal vertikal itu ya. Kolomnya berapa? Kita kan tadi butuhkan 3 toh. 3, oke. Ke bawahnya 1 mau. Nanti kita tutup copy. Getter ini jarak antara elemen per elemen. Dari jarak elemen ke elemennya. Kita pakai 8 aja kali ya. 8. Baru marginnya. Marginnya dari sini ke sini. Kita kan tadi pakai di sini 16 ya. Kita pakai 16 juga di sini. 16. Kalau sudah split nih, tuh otomatis jadi gampang kan? Gampang banget malah. Makanya inilah plugin yang paling membantu saya kalau misalnya buat grid. Tinggal kita ubah mami karena saya akan terbentuk nih. Kita lihat di sini, oh white-nya di sini 104. Jadi kita copy aja atau kita blok aja semua baru kita ubah height-nya 104. Nah, udah jadi kotak. Nah, setelah ini kita mau buat di bawahnya toh. Oke, sorry. Bagus suara-suara kan? Sempat ter Iya kak, bagus juga. Sorry, ada oh iya. Tapi sampai di sini teman-teman udah paham ya? Iya kak. Oke. Nah, sekarang teman-teman juga di sini bisa pakai Autolight juga di sini untuk mengaturnya. Bisa aja pakai grup. Jadi nanti kalau misalnya kayak gini, nah ini kan kalau kita pakai grup bisa kita ini ini ya. Kita copy di bawahnya. Baru kita atur jaraknya. 8 tadi ya. 8 baru kita berikan di tasnya juga baru masuk lagi. Oke dah. Kalau misalnya teman-teman udah mau mengatur, nah bisa kita di sini juga ini. Misalnya tadi berantakan ki. Misalnya gini. Misalnya di sini berantakan ada kesini ki, dan juga kesini ki, dan juga kesini ki. Baru di grup saja semua. Itu bisa membantu juga. Caranya untuk mengatur supaya rapi, klik ini baru ke sini di atas. Nih. Baru di sini. Bisa juga kontrol alternatif shift P untuk mengatur kalau di atas ke bawahnya. Kontrol alternatif shift untuk H untuk mengatur kanan kirinya. Ini pertama. Misal ini dulu. Ini tuh. Ini.
Dia sudah atur jaraknya per elemen. Setelah itu kita atur juga di ini, kontrol alternatif H, kontrol alternatif shift H. Nih, kontrol alternatif shift. Oke, dia akan ngatur ki. Nih. Setelah itu alternatif, jadi otomatis kayak dia ngatur ki. Jadi begitu teman-teman. Setelah itu jaraknya kan 20. Jadi di sini sudah muncul jaraknya 8. Langsung klik 8, otomatis ngubah secara otomatis. Jadi tidak perlu teman-teman atur secara manual. Sebenarnya sudah disediakan di sini caranya manual secara apa? Nah, atur secara otomatis. Oke. Aman suaraku kak? Tempat putus-putus tadi kak. Yep. Aman, oke. Oke, kita ini. Tapi kalau mau cepat, pakai auto grid, auto layet. Kalau auto layet, cukup kita ini shift A, langsung otomatis di sini muncul nih. Sama juga ini, tidak perlu kita atur. Kalau langsung kita shift A, aturkan langsung secara otomatis. Hingga kita ubah jadi 8. Sudah jadi. Kalau sudah begini, blok lagi yang di sini, shift A lagi, otomatis langsung kita ubah saja di sini 8 juga. Tuh. Dia otomatis mengubahkan key. Makanya saya lebih sering menggunakan auto layet dibandingkan grup biasa saja. Jaraknya 40 misalnya. Oke, kita pakai jaraknya di sini 24. Oke, dah. Kapan kita mau copy? Karena kita menggunakan auto layet, cukup kita copy, Ctrl D untuk duplicate. Otomatis turun ke bawah tanpa kita atur secara manual. Oke, itu bentuk gridnya. Bagaimana misalnya kalau kita bikin lagi bentuk list satu kali lagi, bentuk list dengan konten yang sama. Kita duplikat aja ini. Baru kita hapus yang ini. Oke, kita ubah jadi list. Dengan seperti ini, teman-teman bisa juga tambahkan icon di sini untuk list, untuk grid list gitu kan. Oke, setelah itu kita bikin lagi satu untuk listnya kan, ini kan bentuk gridnya. Nah, sama tadi. Pertama, kita tentuin dulu dalam listnya itu apa-apa yang kita butuhkan. Pertama, yang kita butuhkan gambar. Yang kedua, judul dari listnya. Apa judul dari menu, apa judul dari kontennya. Setelah itu ada kayak waktu misalnya kita pakai misalnya ada lagi misalnya kapan di post misalnya. Setelah itu ada istilahnya kata-kata singkat di bawahnya untuk menggambarkan gitu kan. Oke. Sekarang pertama kita bikin dulu judulnya. Judulnya misalnya judul. Kita pakai kita pakai title. Setelah itu kita tulis tulisan di bawah. Oh, kita pakai body aja ya. Terlalu besar ini body, terus yang di bawahnya itu di bawahnya itu kita pakai ini, kita pakai yang ini oke. Setelah itu kita di sini juga ada namanya plugin Lorem Improve nih, Lorem Ipsum. Jadi ini untuk membantu misalnya kita masih buat kita masih buat apalagi wireframing, kita pakai ini. Jadi tanpa kita cari teks, kita pakai plugin ini saja, langsung muncul di sini. Tunggu sebentar, karena jaringan itu agak nggak baik nih. Oke. Setelah muncul, tunggu. Oops. Nah, pertama klik di mana yang kita mau ambil. Misalnya kita kasih kata saja, misalnya kita ambil 10 kata, baru generate.
Dia otomatis membentuk 10 kata. Setelah itu kita, oke, apalagi yang kita butuhkan? Nah, ini kan sudah. Yang kita butuhkan tadi lagi gambarnya. Oke, sudah ada gambarnya juga. Setelah itu apa kita butuhkan lagi? Oh, tanggal terbitnya kan biasanya. Tanggal terbitnya kita butuhkan. Misalnya kita lagi terbitnya, kita buat teks lagi. Misalnya tanggal berapa hari ini? 4 ya. 4 bulan 4 2021 misalnya. Nah, terus setelah itu kita perkecil lagi tulisannya, ini lebih kecil lagi, kita pakai sebadi. Oke. Setelah itu kita kasih transparansinya lebih 50% lagi. Oke, dah. Setelah sudah masuk body juga, oh ini kan jaraknya terlalu dekat, kita ingat diubah dengan kemarin yang standarnya bagusnya 165% untuk length height-nya 165%. Tuh, dia akan berubah. Nah, setelah ini, nah kita gabungkan nih. Kita gabungkan. Pertama, kita auto layatkan dengan ini. Auto layatkan. Oke, sudah. Baru kita ubah di sini. Dikasih di tengah, Ki. Mengatur di kiri tapi di tengah. Ya, sudah. Setelah itu, sama tadi. Ini kan kalau diubah di sini jaraknya jadi 16 saja atau 8 saja. Ya kan mood ini kan kita. Sementara yang kita butuhkan busek sampai di sini nanti. Nah, itu kita pakai auto. Nih. Auto untuk jaraknya. Itu pakai space between. Nah, itu kan itu kita bisa tarik-tarik sudah. Kan? Setelah itu, ini kan sudah kita auto layatkan. Sekarang yang ini lagi auto layatkan, gabung, baru auto layat, shift A, baru kita atur jaraknya di sini 8 misalnya. Nah, setelah itu sudah diatur jaraknya atau masih terlalu jarak, kita kasih 4 sesuai dengan visual penglihatan teman-teman. Oke, setelah itu oke, sudah. Sekarang ini kan sudah di auto layat nih. Sekarang ini kan belum di auto layat sama dia, sama kita kan. Jadi sekali lagi gabung lagi untuk di auto layat kan. Ini ribet memang kelihatannya, tapi teman-teman kalau sudah kuasai mudah sekali. Nah, jaraknya kita pakai 16. Oke, setelah sudah kita atur nih jaraknya di sini dari samping kirinya sini 16 juga. Setelah itu, nah kita atur di sini. Ini kan kita tarik 16. Ini saya kira 16 ini. Oke, 16. Ini jaraknya berapa? 12. Kita kurangi dikit. 16. Oke. Dah. Nah, sekarang kan ini kali kalau ditarik-tarikin nggak ngikut gini toh. Nah, ingat ini masih apa namanya? Ini masih recessingnya masih fixed width ki. Ubah ki jadi fill. Nah, tapi sebelum itu kan berada dalam layat ki. Nah, ubah ki dulu ini jadi fill untuk kiri kanannya. Fill. Nah, udah. Setelah itu di dalamnya lagi ubah ki jadi fill. Tuh, dia otomatis nanti. Tuh, otomatis ki. Seandainya dikurangi dikit ini, dia otomatis nanti kembali ke situ. Tuh, dia akan kembali ke atasnya. Nah. Oke. Setelah itu ini kan tadi belum kita tarik sampai di sini. Tuh, supaya dia mengikut dengan yang ini, kita ubah juga dari fill. Nih, fill. Jadi kan di sini kan dia auto. Kita pakai 8 saja jaraknya. Setelah itu yang ini kita ngikut di sini. Tunggu. Oke, baru ini kita ubah ini jadi fill. Nih.
baru ini juga kita ubah jadi field. Dia akan mengikut secara otomatis. Oke teman-teman, ribet nggak? Kalau teman-teman masih ribet ini auto-layatnya, silahkan masih belajar, ulang-ulangi saja. Kemarin saya cuma belajar dari Instagram, karena di Instagram yang saya follow itu banyak sekali auto-layat. Yang paling trending di Figma kemarin ini auto-layat. Makanya saya pelajari, awalnya itu bingung sekali bagaimana cara ngebuat ini. Akhirnya ulang-ulang saja terus. Akhirnya ternyata lebih mudah sekali kalau kita sudah paham. Bahkan itu, misalnya nih, kalau misalnya kita ini, perhatikan kalau kita ini, dia otomatis mengubah secara otomatis. Jadi, kapan kita ada revisi, mudah sekali nih. Ini yang kutunggu-tunggu dari Figma itu, kapan itu misalnya, kalau ukurannya sampai di sini, otomatis kita turun ke bawahnya, itu belum ada. Nah, responsivitas, kalau misalnya dari web, misalnya kalau ukuran web, dikurang menjadi mobile, ini turun ke bawahnya. Nah, itu ditunggu-tunggu. Oke, setelah ini sudah jadi begini. Nah, tinggal kita copy paste. Delete duplicate di word-nya, sama kita blok lagi, kita auto layat lagi. Kalau sudah diatur nih jaraknya. Saya yang kita pakai 24. Ingat ya, kata usahakan pakai kelipatan 8 untuk standarisasi. Tapi kalau teman-teman mau pakai lainnya boleh. Yang jelas secara visual baik. Tapi kalau teman-teman pakai yang kelipatan 8 secara visual itu terhitung bagus. Berjaraknya di sini kita pakai 24. Oke. Nah, setelah mau kita tambahkan, tinggal kita delete kita tinggal duplika aja terus, otomatis turun ke bawahnya nih. Oke, dia otomatis mengikuti karena sudah auto layat. Oke. Nah, sekarang di sini sebelum kita ubah jadi bentuk high fidelity, apakah teman-teman sudah paham nih? Aman ya? Silakan Andi Abdul Mukmin, silakan juga bisa ngedit di situ. Oke. Kalau sudah paham tuh ya. Sekarang nah dengan mudah itu yang kemarin sampaikan pertemuan kemarin ada yang mau nanya bilang kalau cara kakak mau kalau ngedesain mulai dari mana? Apa dulu yang dikerjakan? Nah, ini yang saya kerjakan dulu. Buat begini. Biasa aku tulis judul saja, style lorem begini. Nanti pada saat masuk di baru kak masuk pewarnaan sama pengubahan nama-nama di sini. Ngomong ya teman-teman, saya minum dulu. Oke, kalau sudah teman-teman paham di sini, jadi beginilah cara saya ngedesain. Saya buat dulu seperti ini semua. Kalau sudah terbentuk nih semua frame yang dibutuhkan, barulah masuk di pewarnaan. Nah, cara pewarnaannya, di sini juga sama dengan tadi teks. Di sini juga kita bisa buat kayak istilahnya semacam komponen juga, kayak istilahnya style, font, style, color yang kita simpan dalam Figma kita. Nah, bisa tentukan dulu warna apa yang dibutuhkan. Kita pakai warna hijau aja kali ya, warna hijau. Satu warna hijau itu saja. Misalnya kita kasih warna ini kasih ini. Misalnya kita kasih warna ini yap. Intinya jelek nih. Masih bagus enggak? Lumayan kak.
Oke. Kak, ada pertanyaan Kak di kolom chat. Salah. Bisa dibacakan nggak? Karena nggak kelihatan saya. Ya, dari Andis Kak, untuk responsivitas layar itu gimana Kak? Oh, oke. Itu menggunakan autolayat. Kita contohkan satu lagi Pak ya, yang lebih mudah. Karena ini kan pakai frame Android. Nih, bisa bikin di sini. Nah, samping ya, sini. Nah, misalnya kita bikin apa ya? Tulisan. Misalnya kita bikin tulisan, misalnya kita punya frame 1, frame ini kayak anunya tuh tempatnya. Oke, tempatnya ini toh kita punya tulisannya di situ judul sama isi apa isinya kita tulis di dalamnya, misalnya judul. Setelah itu di bawahnya judul, kayak kita ubah dulu lebih besar lagi, kita ubah saja ukurannya, kasih ukuran, kita kasih ukuran misalnya 32 atau 36. Nah, kita baru kita kasih bold sebesar gitu. Medium. Oke, setelah dibikin begini, di bawahnya lagi kita duplikat di bawahnya, baru kita ubah jadi 14 mungkin. Oke, 14, baru regular saja. Oke, ukurannya kayak gini. Nah, baru kita pakai saja plugin Influence supaya bisa banyak kata. Nah, misalnya kita 2 paragraf deh. Paragraf 2. Oke, banyaknya. Oke lah. Nah, kalau gini kita pakai kita pakai autolayat. Pertama klik ini, baru shift klik juga yang ini, baru plus ini, plus autolayat, atau bisa juga shift A. Baru jaraknya per elemen ini kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita jarak dari judul ke ini lorem, kita bisa tentukan di sini 8K sesuai dengan teman-teman. Setelah itu, nah ini kan sudah apa? Sudah. Jadi ketika teman-teman mau misalnya responsifnya, kalau misalnya nanti ini misalnya kalau ku perbesar ki, otomatis ki mengikut. Gimana caranya itu? Nah, perhatikan, ini kan frame-nya kan belum ke autolayat. Ya kan? Belum autolayat. Nah, pertama kasih autolayat ki dulu ini. Ini. Caranya klik satu kali ini, baru tambahkan nih sebagai autolayat. Tuh, dia otomatis dia mengikut. Tuh kan? Nah, mengikut. Nah, baru ini apa lagi? Ini ukurannya dari jaraknya ke sini, ke sini kita bisa atur di sini. Masuk di ini, elegant dan spacing-nya. Elegantnya sama spacing-nya. Dari atasnya misalnya kita kasih 32. Dari bawahnya juga kita kasih 32. Baru kita oke. Kalau sudah, nah, dia otomatis ini mengikut. Jadi kapan kita perbesar, perkecil? Nah, ini kan belum mengikut. Karena tadi ini di dalamnya belum kita kasih raising-nya, masih hub key. Kayak istilahnya masih tidak mengikut sama kontennya di tempatnya. Kasih key fill container. Setelah itu yang di dalamnya juga kasih key fill container. Yang ini juga kasih key fill container. Kalau sudah, kita bisa tarik-tarik nih. Dia secara responsivitasnya sudah terbentuk. Jadi sama dengan misalnya ukurannya desktop begini, mau dijadikan tablet, bisa begini saja, otomatis kita mengikut. Itu pakai autolayat. Jadi begitulah kita bisa gunakan di sini. Kalau teman-teman sudah kuasai autolayat, kalau misalnya ada job teman-teman kerja ukuran 2 disuruhkan kerja kan, misalnya disuruh kerja bagian web, tapi ada 2 ukuran web disuruh kerjakan, ada ukurannya
yang agak besar dikit ada ukurannya untuk laptop. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan Autoliad, tidak perlu bingung untuk misalnya yang paling pertama kerja yang paling besarnya dulu. Setelah itu untuk kecilnya tinggal tarik aja turun sedikit. Kalau misalnya ada perubahan baru ubah sedikit, tidak perlu buat satu persatunya. Nah, itu Autoliad. Teman-teman silahkan pelajari deh Autoliad, banyak sekali di YouTube. Belajar Autoliad secara tutorial langsung. Silahkan pelajari di situ. Bukan cuma di Figma doang kita belajar Autoliad. Di Sketch sudah ada, pas sudah lama sudah ada, di Adobe XD sudah lama juga sudah ada. Tapi kadang orang bagi ke desainer pemula itu biasa langsung belajar di manual semua saja dulu. Nah, sengaja saya pembelajaran kali ini langsung di sini supaya teman-teman terbiasa dengan menggunakan ini Autoliad-nya. Jadi teman-teman kalau bisa Autoliad-nya, di otomatis manualnya sudah bisa juga. Gitu sih. Nah, saya ada nggak mau bertanya? Dan Saya ada yang Kak, mau bertanya, silakan bertanya saja di Kak, chat. kalau untuk ukuran fontnya seperti title, body itu ada ketentuan Oke, saya kirimkan ya. tersendiri nggak sih? Ada di Instagram itu. Misal harus berapa? Kalau secara standar tidak ada, atau saya belum dapat standarisasinya berapa. Tapi selama ini aku pelajari belum dapat berapa standarnya. Cuma ada dari kayak istilahnya saran dari para expert UI design itu berapa nasurukan Ki. Tapi kalau standarisasi belum dapat. Ada nggak standarisasinya? Tunggu saya bukakan ya. Atau ada yang bertanya lagi sebelum saya cari gitu. Saya simpan di Instagram. Kalau untuk body-nya sih ada. Kalau untuk body, kalau kita buat Android, usahakan untuk bodinya itu menggunakan ukuran paling kecil itu 14. Ukuran paling kecil 14 dan sampai 16 atau 18. Sesuaikan dengan target user teman-teman. Kalau misalnya aplikasi yang kita buat target usernya untuk orang-orang tua, pakai 16 atau 17 karena kan penglihatannya kan anki. Kalau misalnya target penggunanya masih anak muda, bisa menggunakan 14 paling kecil. Bisa juga menggunakan 12 malah. Oke, jaringan sorry teman-teman. Jaringan agak bagus suara Kak. Tadi udah kedengaran suara tak, Kak? Oke. Bagus nih, Kak. Bagus nih. Sorry. Kayaknya ada jaringan deh. Nah, kalau untuk ukuran tulisan di untuk Android itu menurut orang yang pernah aku dengar dari orang expert nih, itu gunakan ukuran font paling kecil itu 12 pixel. Paling kecil itu. Jangan menggunakan 11 pixel. Menurut orang UX design, user experience design, itu akan tidak memberikan kenyamanan bagi pengguna. Karena kenapa? Ukurannya sangat kecil. Karena desain produk yang kita gunakan bukan hanya kalangan anak muda yang kita pakai. Kecuali teman-teman target usernya itu cuma anak muda. Boleh. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang tua pakai juga kan. Makanya gunakan ukuran font paling kecil itu 12 pixel. Kalau untuk bodinya boleh 14 sampai 16 pixel. Kalau untuk di atasnya itu biasanya title, subtitle itu bisa divariasikan nih. Kalau standarisasi cuma ukuran font paling kecilnya sama bodinya, itu yang aku tahu. Kalau untuk titelnya, subtitle dan sebagainya itu disesuaikan saja sama dengan style produk teman-teman gimana. Gitu. Itu yang aku tahu ya. Siapa tahu juga ada di sini yang dapat standarisasi secara keseluruhan mulai dari title, subtitle.
bisa juga bagi nih sama saya karena saya juga masih sementara belajar teman-teman. Oke, masih ada nggak yang mau bertanya? Silakan, silakan. Ya, silakan open mic-nya kalau mau bertanya atau lewat chat. Oke, kalau nggak ada, kita masih punya waktu nih 15 menit. Oh ya, siap, siap. Siap Yuliana Isabella. Kita masuk ke warnanya. Karena masih 15 menit nih. Jadi kalau teman-teman sudah bikin wireframe-nya kayak gini, akan sangat mudah nih dalam pewarnaan. Sama tadi dengan teksnya. Sama tadi dengan teksnya. Tunggu sebentar. Sama dengan tadi dengan teksnya. Teksnya kita kan tadi simpan Ki. Ukuran fontnya untuk body berapa. Di color juga sama. Kita bisa simpan Ki warna yang menjadi warna utama dari kerja style dari produk kita. Misalnya kita masuk di sini. Ini kan tadi kita sudah ubah ya warnanya. Misalnya kita sudah sepakat nih warnanya ini warnanya F6. Caranya sama tadi dengan ini. Caranya sama. Kita ini klik stylenya, baru klik tambah. Misalnya kita kasih namanya di sini terserah teman-teman. Kayaknya namanya input. Jadi semua yang input bisa kita pakai ini. Nah, setelah kita simpan seperti itu, jadi ini tinggal kita kasih klik ini, baru kita masukkan di sini. Ini kan sudah tersimpan input serta pakai. Untuk login, misalnya login, kita pakai warnanya warna hijau misal. Kita cari dulu warna hijau mana yang kita butuhkan. Misalnya ini mode, gini misalnya, atau kita cari atau biru. Nah itu ini biru. Setelah itu kita sudah sepakat kita sudah ini baru udah kenok nih warnanya nih. Baru kita simpan nih juga di sini. Plus hanya color utama. Hanya itu sebagai color utamanya. Sudah kan? Kalau sudah ini sudah tersimpan di sini kan. Jadi sama tadi kalau misalnya suatu saat nanti ada revisi dari klien, misalnya color utamanya kasih foto dikit. Jadi semua yang pakai ini kita ubah saja di pusatnya di sini. Di sini akan semua yang mengikut di sini akan berubah secara otomatis semua. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Misalnya kita kasih juga warna ini kan warna ndak kontrak sih lah. Kita jadi warna putih. Atau kita mengikut warna di sini. Bisa kasih saja warnanya di sini. Nih, langsung klik style lalu pilih. Jadi dia kan mengikut. Dah. Nah, untuk ini ikonnya, teman-teman juga di sini sudah bisa pakai plugin namanya Avatar. Nih, pluginnya ini namanya Avatar. Ini Avatar, kalau diklik dia otomatis akan carikan secara otomatis gambar untuk profil. Dia otomatis mencarikan gambar tanpa kita cari sendiri. Tapi teman-teman kalau lebih mau pakai istilahnya lebih ke animasi istilahnya kayak icon-icon gitu loh. Apalah tuh. Namanya plugin Bloops. Apa ini plugin Bloops? Oke. Oh salah ya, bukan Bloops. Yang satunya salah klik nih, bukan Bloops. Ini Bloops. Bloops tadi klik. Oh salah ya. Bloops. Oh Bloops. Mana tadi Bloops tadi tuh? Nih, Blues. Oh ya, salah ya. Nah, di sini itu di situ sediakan kayak avatar dalam bentuk visual design. Oke, tunggu ya karena jaringan. Tapi kedengaran ini suara tuh, jaringan nggak jelas hari ini. Nah, ini sudah. Nih, teman-teman bisa di sini cari di sini, misalnya kita pilih di sini. Oh ya, belum muncul nih.
Oke. Atau teman-teman bisa cari sendiri ya namanya plugin Blues. Ini contohnya kayak gini nih. Kita bisa pilih misalnya dalam bentuk Alura, klik. Alura. Setelah itu kita masuk di karakternya. Nih, karakternya bisa kita cari avatar-avatar dalam bentuk ini. Nah, yang kita pilih ini. Setelah itu kita bisa tentukan bentuk rambutnya bagaimana, kaitannya lebih kita. Nah, ini sih membantu teman-teman untuk membuat avatarnya. Jadi teman-teman coba sendiri nanti ya, karena waktu itu sedikit ini. Nah, setelah itu yang lain juga seperti itu. Yang ini warnanya, ini kan tadi sudah kita tentukan warna utamanya. Klik saja ini, baru masuk di fill-nya. Nih, klik nih warnanya nih. Setelah itu kita warna hitamnya di sini, hitamnya warna putih. Dah, langsung. Ini lagi, kita kan tadi pakai ini misalnya untuk warna inputnya. Misalnya kita pakai itu, klik lagi. Ini, baru kita ubah. Oh, ini tuh warnanya, selection color-nya. Kita ubah jadi ini. Setelah itu kita ubah hitamnya jadi hitam. Setelah itu, ini juga di dalamnya misalnya kita warna hijau, warna biru juga, klik, baru ubah nih sesuai dengan nih, baru warnanya nih. Jadi lebih mudah kan kalau sudah jadi wireframingnya, jadi cepat sekali kita pewarnaan. Dengan catatan kita sudah temukan warnanya, warna yang apa untuk plugin apa untuk sistem produk kita. Di sini juga misalnya teman-teman mau tambahkan blur atau tambahkan efek, bisa tambah efek. Tinggal kita atur di sini. Misalnya di sini kita kasih 2. Setelah itu kita pakai 8. Baru di sini kita pakai 8 juga. Kayak ada nih efek-efek gitu. Baru kita tambahkan misalnya garis samping dengan 1, baru kita kasih blur 50% atau 10%. Oke, itu lebih. Jadi bagaimana teman-teman mengatur secara stylenya? Sama tadi di sini kita ubah. Ini kan kita pakai berulang-ulang nih. Ini pakai di sini, pakai di sini, pakai di sini, pakai di sini. Nah, ini kita bisa jadikan komponen karena kita pakai berulang-ulang. Itu kalau komponen aset itu yang kalau kita pakai berulang-ulang, usahakan pakaikan komponen, jadikan sebagai komponen. Karena kenapa? Itu akan memudahkan nanti ketika ada revisi. Ini kita menjadikan di komponen. Oke, kita ubah dulu namanya. Misalnya namanya header. Misalnya, baru kita jadikan dia aset. Dah. Setelah itu kita pindahkan dulu ini. Ini kan pusatnya tuh. Akhirnya jangan pakai ini untuk di baru kita copy ini, baru kita masukkan ke dalam sini. Dah, sama di sini. Kalau di sini tinggal kita panggil, tidak perlu lagi kita ubah juga itu karena sudah ada nih asetnya di sini, aset di sini. Ini udah, dah. Nah, oke. Nah sekarang ini juga karena kita pakai di sini, pakai juga di sini, ada 2, sama. Kita jadikan juga aset di sini. Sama tadi caranya, kita ubah dulu namanya supaya lebih mudah dicari. Apa namanya? Searching misalnya. Setelah itu kita jadikan sebuah aset. Baru ini kita pindahkan karena ini sebagai pusatnya toh. Pusatnya. Bagusnya kita simpankan di page berbeda. Setelah itu kita masuk di aset, baru kita tarik mami. Mana searching? Ini searching. Tarik. Tuh, kita masuk di sini, kita 24 pixel ya. 24 pixel. Ya jaraknya. Oke. Atau 16 ya. Oke, dah. Sama di sini
tinggal kita hapus ini, kita ambil yang ada di aset kita, sampai kita ubah-ubah sampai kita buat awal. Nah, sama dengan menu juga. Jadi kan sebuah aset semua itu karena bisa dipakai berulang-ulang. Oke. Karena 5 menit lagi, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Ambil saya kerjain ini. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya tentang prototype atau layout yang dijelaskan oleh tadi Kak Prandi. Silahkan. Kalau enggak ada bertanya, bagus, berarti paham semua ya. Iya. Jadi tinggal kita ini main-main visual makin di sini. Apakah ditambahkan sedikit efek atau enggak? Apa ini kita bisa pakai? Oke. Kalau tidak ada, mungkin sekian karena ini sudah jam 11 ya. Siapa tahu ada si Ari yang belum mandi kali ya. Oke. Bentar lagi masuk zuhur nih. Nanti pertemuan selanjutnya desain prototypingnya mungkin untuk donor darah study case kita saya sudah buat. Mungkin nanti tinggal dijelaskan aja kali ya, nanti dijelaskan dan apa yang kurang di review bareng-bareng nanti. Setelah itu kita belajar sambung-sambungkan yang bisa diklik, namanya prototypingnya. Setelah itu lanjut kita bagaimana caranya membuat usability testingnya kepada pengguna. Itu yang kita pelajari minggu depan, hari Sabtu ya, hari Sabtu. Baru hari minggunya kita belajar membuat, kalau misalnya ukurannya bentuk desktop atau ukurannya bentuk website. Ini kan mobile nih. Kita belajar nanti juga di situ membuat desain UI, desain dengan misalnya ukurannya lebih besar lagi. Pada terakhir Sabtu depannya lagi kita membuat redesign, bagaimana caranya membuat kalau misalnya kita mau redesign aplikasi. Oke, thank you teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya, oke, terima kasih kepada Kak Prandi karena telah menyempatkan dirinya untuk membawakan materi UX. Oke teman-teman, pada sebelum kegiatan ini selesai, mungkin teman-teman bisa mengisi Google Form ini, yaitu via tanggapan atau saran untuk pertemuan UX ini pada hari ini. Mungkin bisa dilihat pada chat. Iya, dan teman-teman kalau memang masih kurang paham tadi penjelasannya kepada Kak Prandi, mungkin bisa lewat grup atau via pribadi saya Kak tentang UX yang dijelaskan. Ya. Dan juga di grup Telegram, kalau mau aktif di situ silahkan. Saya biasa nggak tahu apa mau dibagikan ketika nggak ada bertanya, atau di WA juga boleh. Silakan. Ya, mungkin teman-teman mungkin sudah mengisi tentang feedback untuk hari ini. Untuk hari ini cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan untuk membahas lebih lanjut tentang UX dan membahas tentang AP prototype dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan untuk pertemuan, kalau tidak salah, pertemuan ke-6 ya. Oke, saya tutup untuk kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya karena telah menyempatkan dirinya hadir pada weekly UX ini.